Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa mu'alaf cerdas yang balas komen netizen oten yang gak ada angin, gak ada hujan, tapi kejadian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usahlah aku bacakan komentarnya. Kalau kalian mau baca silakan lah ya. Aku langsung aja ke si Susi. Aku jadi teringat loh Susi ini. Ospek dulu ada kayak gini lagu kami. Kalian adanya? Buat apa Susi? Buat apa Susi? Susi itu tak ada susunya. Padahal buat apa susahnya kan? Susi ini tak ada apanya? Oh-nya ya kan? Susi dan juga susi-susi yang lain di luar sana, kau catat dengan baik ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan perbuatan zina. Semua istri yang dinikahi beliau dinikahi secara terhormat. Ada wali, ada saksi, diberikan mahar. Bahkan yang kau sebutkan bocil ini itu diberikan secara ridho, secara sukacita oleh orang tuanya. Justru orang tua Siti Aisyah pengen sekali mempermenantukan beliau. Nah di situ harusnya udah mikir ya kan. Jadi pernikahan beliau, perkawinan beliau bukan semata-mata hanya urusan selangkangan aja cinta. Kalian pikiran kalian situ aja, jorok aja ya kan. Kalau mau belajar, sampai kau temukan ada 2 di antara istri beliau sama sekali tidak digauli. Kenapa? Karena udah ada komitmen dari awal. Tujuannya bukan semata ke situ aja, tetapi untuk menjaga kehormatan wanita ini. Karena zaman dulu bukan seperti zaman sekarang ini, zaman sentosa ya kan cinta. Nah, dan pernikahan yang dilakukan beliau menjadi aturan mahram ataupun aturan waris bagi umat Islam hingga saat ini. Bagi kalian tidak ada, jangan recokin gitu kan. Kalau kau tidak suka, kalau kau tidak meyakini, gak usah kau sibuk kali gitu loh cinta. Aku sekeras apapun katakan nabiku, junjunganku seperti ini, kau tidak akan yakin. Di sini aku datang untuk menepuk-nepuk pipimu ya sebenarnya, untuk mencubit-cubit tanganmu. Tak kau lagi pingsan gak sadar siapa junjunganmu, dari mana silsilah Tuhanmu. Nah, jangan kau lupa buka Matius 1 itu, baca silsilah Yesus itu dari mana, ya kan? Itu belum direvisi, masih baca sekarang. Mulai dari Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, 12 bersaudara. Yehuda memperanakkan Zerah dan Peres, Peres memperanakkan Hezron, Hezron terus ke Ram, nah Ram, Aminadab, nah terus nanti jumpa Daud, jumpa Salomo, terus sampailah nanti ke Yesus. Kenapa kita harus menceritakan Yehuda dan Daud di sini? Karena tongkat Yehuda dan tahta Daud yang selalu kau banggakan, ya kan? Masuk nggak? Yehuda punya istri Shiwa, mereka punya anak Onan dan Shela. Dinikahkan ke Tamar, ya kan? Karena orang jahat, dia dimatikan oleh Tuhan, begitu tertulis. Nah datanglah si Yehuda, katanya sama si Onan, udahlah hampirilah istri abangmu itu, supaya ada nanti garis keturunannya berlanjut gitu. Oke, kata si Onan, tapi dalam hatinya enak aja, aku yang mencangkul, kok dia yang mengambil hasil, karena namanya nanti yang dibangkitkan, nama si bukan nama Onan. Akhirnya ketika mereka berhubungan, ku tariklah, ku buanglah air maniku. Itulah makanya ada kata onani. Udah. Kemudian karena kejahatan pikiran si Onan ini, dicabut nyawanya oleh Tuhan. Modar ya kan. Tinggallah si Shela. Takutlah si Yehuda nanti si Shela ini mati pula juga katanya. Dibilanglah sama si Tamar, pergilah kau ke orang tuamu, disitulah kau dulu sebagai janda sampai besar nanti si Shela ini. Karena begitu aturannya dulu, kalau meninggal abangnya diganti-gantikan sama adik-adiknya gitu loh, ya kan. Pergilah kau ke tempat orang tuamu di sana lalu kau sampai besar si Shela ini katanya. Singkat cerita, dengan berbagai bau baca di Kejadian 38 ya, finally Yehuda dengan Tamar ini udah menantunya kandung Tamar, lahirlah Zerah dan Peres. Dari Peres inilah masuk ke Hezron, lahirlah si Hezron, lahirlah si Ram, ke Aminadab, ke Nahashon, ke Salomo, terus sampai ke Daud, ke Salomo, sampai ke Yesus. Masuk? Udah paham kau sampai di mana? Silsilah dari mana? Hasil apa? Junjunganmu, Tuhanmu deh, ya kan? Junjungan masih nabi ya kan? Hasil dari perbuatan apa? Zina, cinta. Oke, jadi di sini ya aku marah memang, karena kau sebut jangan marah, aku nggak bisa marah, aku nggak bisa nggak marah. Ini aku lagi marah. Sadar kau kawan. Maksudku di sini saling menghargai kita. Oke, thank you. Inilah bukti menjijikkannya umat sebelah.
Karena setelah mengumpat saya dengan perkataan B2, dia berkhutbah dan menyampaikan isi kitabnya. Menjijikkan. Sesungguhnya umpatan seperti ini itu tidak berpengaruh kepada saya atau kami para mu'alaf. Karena Allah telah memilih kami para mu'alaf di antara miliaran yang lainnya sebanyak 2 kali. Yang pertama, Allah memilih kami di antara miliaran sel sperma yang tersimpan di tulang sulbi ayah kami, sehingga kami yang sampai kepada sel telur dari ibu kami, hingga kami dilahirkan di atas bumi ini. Yang kedua, Allah telah memilih kami di antara miliaran manusia yang ada di atas bumi ini dengan memasukkan hidayah di dalam hati kami hingga kami syahadat dan menjadi seorang muslim. Selain diberikan hidayah, Allah juga memberikan kami mental yang kuat. Oleh karena itu, saya pribadi sebenarnya memiliki kekecewaan terhadap para mu'alaf yang mau minta-minta bahkan seakan-akan menumpang hidup dengan saudara muslim lainnya di awal keislamannya. Wahai saudara-saudaraku yang mu'alaf, belajarlah dari kisah para sahabat. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada 3 orang sahabat yang dikenal miskin ataupun fakir. Yang pertama Bilal, yang kedua Abu Dujannah, dan yang ketiga Abu Hurairah. Akan tetapi ketiga sahabat yang dikenal fakir ini tidak pernah meminta-minta bahkan menumpang hidup kepada saudaranya yang kaya raya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Bahkan untuk meminta sepotong roti pun mereka tidak pernah. Wahai saudaraku para mu'alaf, jangan kau gantungkan harapan dan keinginanmu kepada makhluk. Karena engkau telah bersaksi dengan lafaz La ilaha illallah. Dan jika pun ada saudaramu yang seiman dan seakidah memberikanmu hadiah, sedekah ataupun zakat, terimalah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pun dulu memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal yang serupa kepada saudaranya yang baru. Wahai saudara-saudaraku yang mu'alaf, setelah engkau syahadat, jangan pernah menjadi penonton untuk agama Allah ini. Jadilah pemeran. Wahai saudara-saudaraku para mu'alaf, biarlah Allah yang menjadi saksi berapa banyak air mata kita yang tumpah di awal keislaman kita. Berapa banyak penderitaan yang telah kita hadapi. Berapa banyak cibiran, hinaan, cacian, bahkan makian yang kita terima dari orang sekitar di awal keislaman kita. Dan untukmu Liston Tambunan, Bang Farouk menyampaikan kepadamu yang tertulis di dalam surah Hud ayat 38 yang isinya. Baca Kak. Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Biru Bidam, Nafika Yakso, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 114 surah dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Jadi yang membawa wahyu ini adalah malaikat Jibril, disampaikannya melalui Nabi. Nabi ini kan utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad ini menyampaikan wahyu ini kepada sahabatnya, dituliskan. Sahabat-sahabatnya ini menuliskannya di pelepah kurma, di tulang-tulang, di kulit kayu. Karena dulu orang Arab belum mengenal yang namanya kertas. Setelah Nabi Muhammad meninggal, dibukukanlah ini. Sampailah sekarang ini. Salah satu kitab suci di muka bumi ini yang masih terjaga keasliannya, kemurniannya, tanpa tulisan tangan manusia hanya Al-Quran. Selebihnya enggak. Di Biblos sendiri ada tulisan tangan manusia. Surat-surat Paulus itu bukan perkataan Yesus, tetapi di situ yang bernarasi adalah Paulus. Seperti itu. Zionis Chris, dari namanya ini enggak aman nih. Akun fake nih.